Oke ya, ini osiloskop. Cara pengukuran osiloskop ya. Jadi penggunaan power amplifier yang pertama, jadi kalian harus kalibrasi tegangan sama kalibrasi frekuensi. Untuk kalibrasi tegangan ini misalnya kalau ini mintanya 100 mV, jadi apa kali apa supaya nilainya 100 mV atau 0,1 volt. Jadi yang digunakan untuk kalibrasi tegangan itu volt per div dikalikan dengan div yang vertikal. Div yang vertikal itu tingginya gelombang yang atas ke bawah. Kalau horizontal itu dari samping ke samping ya. Jadi vertikal atas sampai ke bawah. Jadi supaya hasilnya 100 mV itu bisa kita pakai di sini ya, volt per div nih. Jadi volt per div itu sudah ada nilai-nilainya di sini, nggak boleh ngarang. Jadi misalkan kalau mintanya 100 ya bisa 1 dikalikan dengan nanti 0,1 bisa. Maksudnya 0,1 misalnya kayak gini ya, kita coba pakai volt per divnya 0,1, kemudian div kotak vertikalnya itu berarti pakai 1 kotak ya. Atau sebaliknya, kalau kalian pingin buat yang volt per divnya di sini 1, nah jadi kalian kotaknya di sini itu harus 0,1 seperti itu. Jadi hasilnya volt per div dikalikan div yang vertikal, nanti hasilnya 100 volt VGP ya. Oke, kita coba nyalakan ya. Jadi untuk kalibrasi tegangan sama frekuensi, nanti untuk yang frekuensi butuh yang namanya function generator. Kalau cuma tegangan ini pakai osiloskop saja sudah bisa. Di sini sudah ada ini ya. Kali ini kalibrasi. Jadi di sini 2 VPP, sudah ada tegangannya 2 VPP. Jadi caranya supaya 2 VPP ya kita bisa pakai tegangannya 1 bisa, supaya 2 berapa? Misalkan di sini 2 VPP ya. Jadi volt per div dikalikan dengan div yang vertikal. Supaya hasilnya 2 VPP kan bisa divnya bisa 2, kemudian div vertikalnya 1, atau kebalikannya ini 1 atau 2 bisa. Misalkan ininya tak buat 1 ya. Berarti div vertikalnya harus berapa? 2 kotak. Ingat, volt per divnya di sini dilihat di setting ke 1, kemudian divnya kotaknya harus 2 kotak. Ya, kita nyalakan karena cuma butuh osiloskop aja. Oke, untuk nyoba kita harus tancapkan ini ya. Di sini pastikan di sini ada kalinya ya. Kali 1. Jadi nilainya idealnya kali 1. Kalau kali 10 kali itu nilainya gelombangnya 10 kali lipat dari nilai awalnya ya. Jadi pastikan yang channel 1 sama channel 2 itu sama. Ini channel 1 ya. Kita kalibrasi. Nah, ini gelombangnya. Ingat di sini ada 2 channel ya, jadi jangan sampai kebalik. Posisi ini mewakili semuanya, baik channel 1, channel 2. Kalau ini diputar, digeser, channel 1 channel 2 akan digeser. Kemudian kalau ke atas ke bawah, ini setiap channel sudah punya position. Jadi ini position atas bawah ya. Kemudian ini volt per div. Jadi volt per div ini untuk cari tegangan, time per div untuk frekuensi, jangan sampai kebalik. Posisi untuk menempatkannya. Jadi misalkan kalian pingin nyeting untuk yang channel 1 ya, ini modenya channel 1, kemudian source-nya ini bisa line, atau kalau ingin menyesuaikan ya channel 1 juga bisa. Di sini modenya bisa normal atau auto juga sama saja. Oke ya. Jadi kita sesuaikan dulu, kita kalibrasi. Di sini tadi bawaannya 2 VPP. Jadi di sini kita setting untuk 2 VPP. Misalkan di sini volt per div 1. Kita setting ya, ini 1. Kemudian di sini divnya harus 2 kotak. Nah, harus 2 kotak. Nah, misalnya kalau ada yang ngeblur tambah. Ini bisa kita ganti. Oke. 2 kotak. Pas 2 kotak, Pak. Nah, kita setelah ini ya, kita kembalikan ke posisi tengah supaya center. Nah, ini kita ground. Nah, ini kan ke atas ini, kita turunkan. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, udah. Pas kan? Ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Ini sudah dikalibrasi. Jadi setelah dikalibrasi, ini tombol ini jangan diputar-putar. Kalau kamu putar-putar lagi, nah mengecil lagi. Nah, merubah lagi ya. Nah, dipasno. Oke ya. Oke.
Oke, ini sudah selesai yang channel 2. Kita ganti yang channel ini channel Itu 1, ini channel 2. Channel 2 Pak. Ya, ini digeser. Ke channel 2. Nah, ini sudah 1. Nah, ini sudah pas belum? 2. Sudah 2 kotak ini. Kalau sudah 2 kotak, ya udah wis 2 kotak. Untuk memastikannya lurus enggak? Nah, oke. Nah, berarti seperti ini. Channel 1, channel 2 sudah selesai ya. Oke, ini kalibrasi tegangan pada oscilloscope. Pause. Yang kedua, sekarang kita kalibrasi frekuensi. Jadi supaya gelombangnya sesuai dengan frekuensi yang kita butuhkan. Pertama, kita harus butuh yang namanya alat function generator ini untuk membuat sinyal. Kita nyalakan ya. Kemudian di sini ada probe-nya. Yang dua, channel 1 sama channel 2 punyanya oscilloscope. Nah, yang satu punyanya function generator. Ya, ini punyanya. Nah, di sini kita pakai yang output ya, jangan saya kebalik. Ada TTL CMOS output, kita pakai yang output 50 ohm ya. Jadi caranya settingnya untuk yang ini, jadi kita tentukan misalkan pakai frekuensi 50 Hz, 50. Kemudian kita shift ya, kemudian output. Nah, oh masih belum, bentar. 50 Hz, 50. Hapusnya nanti lah. Ya, 50 set HZ Pak. HZ. Nah ini. Nah, 50 Hz. Oke ya. Tinggal kita masukkan ke channel 1 sama channel 2. Ground sama ground, data sama data. Yang atas ini data. Kemudian yang ini ground. Sama, ini juga. Supaya cepat di paralel aja. Atau kalau kalian kesulitan bisa pakai kabel jumper. Ya, kita mulai yang channel 2. Oke, channel 1 channel 2. Channel 1 itu. Channel 1 kok nggak ada sinyalnya. Channel 2. Gak ada juga Pak. Nah ini ya outputnya. Ingat ya, tadi setelah disetting outputnya harus ditekan. Kalau tadi kayak gini ya, dia nggak keluar. Kenapa? Karena outputnya nggak ditekan. Nah ini sudah ada. Nah tinggal seperti ini. Amplitudo ini dia untuk meninggikan atau mengecilkan tegangannya ya. Jadi nanti bisa diukur tegangannya. Oke, misalkan kalau ini kita kesulitan bisa agak besarkan ya. Bentar, kita ngecek dulu frekuensinya. Jadi supaya 50 Hz ya. Jadi seperti ini. Rumusnya F sama dengan 1/T. Jadi misalkan kita di sini misalkan pakai 50 Hz, rumusnya 1/T. T itu adalah time per diff dikalikan diff yang horizontal. Time per diff ada di sini ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada. Misalkan di sini untuk 50 Hz tadi sudah kita ukur. Jadi kita menggunakan time per diff-nya 5. Kemudian 4 untuk yang diff yang vertikal. Oh, kebalik. Nah, balik 5. Oke, 4 milisekon ada nggak di situ? Nggak ada. Berarti ini pakai 5 aja. Ini 5 milisekon yang time per diff-nya. Kemudian yang diff-nya ini 4 kotak. Jadi 4 kotaknya itu 4 kotak yang horizontal. Jadi satu lembah satu bukit. Jadi misalkan ini gelombang ya. Nah, ini atasnya 2, bawahnya 2. Jadi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi diff yang anunya 4, diff horizontalnya, kemudian di sini kita pakai 5. Di sini ada 5 milisekon ya. Kalau yang titik 5 itu 0,5 milisekon. Jadi harus seperti ini 5, ininya harus sampai 4.
Misalkan ini enggak sampai 4 kotak, itu bisa kita putar di sweep var ya. Nah ini kita luruskan dulu, misalnya seperti ini ya. Kan butuhnya berapa? Ini udah pas ya. Nah ini bisa dia geser-geser. Kalau geser-geser seperti ini dia gerak-gerak sendiri. Ini level, biasanya level. Kok levelnya enggak mau? Nah ini di auto kemudian di level supaya dia bisa berhenti. Kemudian kita posisi horizontal yang untuk gesernya. Dia kurang satu sedikit, kurang satu strip, berarti kalian geser pakai ini ya. Ini untuk mengecilkan sinyalnya, kerapatannya dikecilkan pakai sweep var, jangan sampai kebalik. Nah kan butuh 2 kotak, kurang. Kalau misalkan fokusnya kurang, pakai ini bisa. Ini untuk menipiskan atau menebalkan. Kurang kan 2 kotak, ini masih kurang. Lebarkan lagi. Cek. Masih kurang lagi. Nah, seperti ini ya. Ini sudah. Ini frekuensinya sudah 90 Hz. Semisal udah dikalibrasi, ini jangan diputar-putar. Ini nggak boleh diputar-putar, ini nggak boleh diputar-putar. Sekali kamu putar-putar, berubah lagi. Nah, kamu putar ini, ya berubah. Dia frekuensinya lebih dari 90. Pas enggak, malah pas sih. Pas Pak. Pas, ya wis, kayak sudah. Kan 4 kotak mintanya. 4 kotak 5. Kan sini udah kotak, terus ini udah kotak. Ya, ada ya. Ini sudah siap. Berarti nanti tinggal kita kalibrasi kita rangkai di osiloskopnya. Osiloskopnya jadi di sini ada power amplifier punya kalian, channel 1. Channel 1 masuk inputan. Input data yang misalnya untuk musik itu sama dengan function generator dan osiloskop. Ini kabelnya yang ground dengan ground, kemudian yang data dengan data. Outputnya yang dari yang ke speaker ini dikasih yang channel 2. Nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa.